Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk kembali terlebih dahulu. Sementara ini ke Gedung Merah Putih KPK untuk melihat bagaimana konferensi pers terkait dengan pemeriksaan terhadap salah satu pihak. 20 hari pertama, sejak tanggal 9 Mei hari ini sampai tanggal 28 Mei 2023 di cabang rutan KPK pada Markas Komando Puspom AL Jakarta Utara. Konstruksi perkara, Saudara SRR selaku pengacara atau advokat berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan sumpah sebagai advokat yang diterbitkan oleh Dirjen Peradilan Umum Kementerian Kehakiman tahun 1999 dan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2004. Saudara SRR kenal dengan saudara LE dalam tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang lain yang sebagaimana telah kita ketahui bersama sedang ditangani oleh KPK. Perkenalan tersebut dimulai sekitar tahun 2006 di saat saudara LE maju dalam Pilkada Gubernur Papua dan berkomunikasi hingga melakukan proses komunikasi, dan kedekatan keduanya masih berjalan dari tahun 2006 hingga hari ini. Selanjutnya, saudara LE yang menjabat Gubernur Provinsi Papua ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Papua. Kemudian LE menunjuk tim penasihat hukum. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani saudara LE, disebutkan bahwa saudara SRR ditunjuk sebagai ketua tim kuasa hukum yang akan mendampingi selama proses hukum berlangsung di KPK. Untuk menghadapi proses hukum tersebut, diduga saudara SRR dengan itikat tidak baik dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum melakukan perbuatan di antaranya. Pertama, menyusun beberapa skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi ke beberapa pihak yang akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi oleh tim penyidik agar tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud, padahal menurut hukum acara kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum. Jadi saudara SRR mempengaruhi agar para pihak yang dipanggil oleh KPK tidak hadir. Kedua, memerintahkan pada salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita yang tidak benar terkait kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dengan tujuan untuk menggalang opini publik sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK kepada saudara LE dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai tindakan yang keliru. Terlebih lagi, diduga saudara SRR juga menyusun testimoni untuk dilakukan di tempat ibadah agar meyakinkan dan menarik simpati masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Jadi dilakukan testimoninya di area tempat ibadah agar menarik simpati dan empati dari masyarakat. Ketiga, saudara SRR diduga juga menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan oleh KPK. Jadi kami juga menemukan yang bersangkutan menyarankan untuk tidak jadi mengembalikan uang yang akan dikembalikan ke KPK. Atas saran dan pengaruh SSR tersebut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi akhirnya menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Inilah bentuk perintangan yang dilakukan sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, atas tindakan saudara SRR dimaksud, proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terhambat
menjadi bertele-tele dan memiliki banyak waktu yang diperlukan. KPK sadar dan memahami bahwa selaku advokat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 18 2003 disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi kami memahami bahwa profesi advokat adalah profesi berdasarkan dan dilindungi oleh undang-undang, namun harus dilaksanakan dengan itikat baik, dengan tidak melakukan hal-hal menambah-nambah dan mempengaruhi saksi-saksi yang lain maupun menarasikan dengan testimoni-testimoni yang tidak pada kenyataannya. Selanjutnya, saudara SRR disangkakan atas perbuatan dimaksud melanggar pasal 21 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 20/2001. Sekali lagi, KPK berkomitmen untuk menegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan KPK juga menghargai profesi advokat sebagaimana diatur di Undang-Undang 18 2003 yang di pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa profesi advokat adalah bagian dari penegak hukum. Maka di atas pembelaan terhadap klien, kebenaran bagi kepentingan umum itu harus diutamakan sebagai bagian dari penegak hukum. Oleh karena itu, kami berharap dan memberikan peringatan bahwa semestinya penasehat hukum sebagai bagian dari proses dari penegak hukum mendukung proses penegakan hukum itu sendiri agar tercipta kebenaran dan keadilan. Karena itu kami berharap jajaran penegak hukum dimanapun Anda berada, termasuk di dalamnya advokat, mari bersama-sama dengan KPK menjunjung tinggi asas hukum dan kode etik profesi agar kita sama-sama menggapai Indonesia yang bebas dari korupsi, juga mencapai keadilan. Karena itu dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara umum masyarakat Indonesia dan juga secara khusus masyarakat Papua yang terus memberikan dukungan, support kepada KPK dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Karena masyarakat pastinya menyadari bahwa korupsi secara nyata telah mengganggu, telah menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Saudara Ali Fikri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Gufron yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud pada prinsipnya KPK. Ya pemirsa, tadi dari konferensi pers atau pernyataan resmi terhadap awak media terkait dengan bagaimana status Stepanus Roy Rening selaku kuasa hukum Lukas NMB, KPK menyatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas obstruction of justice atau kasus perintangan penyidikan dan akan ditahan di rutan KPK selama 21 hari ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah 2 kali ditolak, tim kuasa hukum perempuan atau anak perempuan AG kembali melaporkan Mario Dandisatrio dengan dugaan tindak pidana pencabulan. Mario Dandisatrio, tersangka penganiayaan David Ozora, kembali dilaporkan oleh tim kuasa hukum anak perempuan AG dengan dugaan tindak pidana pencabulan. Tim kuasa hukum menyebut laporan sudah diterima dan tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Sebelumnya 2 kali laporan dari AG ini ditolak oleh polisi. Pelaporan terhadap Mario dilakukan menyusul adanya fakta baru di persidangan perempuan atau anak perempuan AG. Dalam fakta persidangan terdapat 2 orang yang diduga melakukan pelecehan, namun terlapor dalam kasus ini hanya mantan kekasih AG, Mario Dandisatrio, karena dirinya telah berusia dewasa.